Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul tentang gambaran kadar kreatinin serum pada pengrajin kipas lontar di kawasan wisata Desa Bona, Kecamatan Labatu, Kabupaten Gianyar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nyoman Putri Utami dengan NIM P07134019776 dari semester 6B. Yang saya hormati Ibu Igusti Ayu Sri Diana Putri SKM MPH selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Iwayan Kalta SPD MSI selaku anggota penguji sekaligus pembimbing utama. Dan yang saya hormati Ibu Jana Sofianti SSI MSI selaku anggota penguji. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu berdasarkan data pemerintah Kabupaten Gianyar pada tahun 2017 terdapat lebih dari 6.472 angka gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini merupakan 10 besar penyakit rawat inap yang ada di RSUD Gianyar menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. Nah, Desa Bona ini merupakan salah satu kawasan desa wisata yang menjadi tempat terbesar produksinya kipas lontar. Nah, pengrajin kipas lontar ini memiliki kebiasaan yang duduk terlalu lama pada saat membuat kerajinan dan juga tidak diimbangi dengan minum air yang cukup sehingga menimbulkan terjadinya sakit pada bagian perut bawah. Hal itu memicu terjadinya peningkatan kadar kreatinin dan terjadinya penyakit gagal ginjal. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana gambaran kadar kreatinin serum pengrajin kipas lontar di kawasan wisata Desa Bona, Kecamatan Labatu, Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu ada dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran kadar kreatinin serum pengrajin kipas lontar di kawasan wisata Desa Bona, Kecamatan Labatu, Kabupaten Gianyar. Dan tujuan khususnya ada tiga, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik dari pengrajin kipas lontar. Dan yang kedua untuk mengukur kadar kreatinin serum yang dimiliki oleh pengrajin kipas lontar. Dan yang ketiga untuk mendeskripsikan hasil pemeriksaan kadar kreatinin serum yang dimiliki oleh pengrajin kipas lontar di kawasan wisata Desa Bona, Kecamatan Labatu, Kabupaten Gianyar. Adapun manfaat penelitiannya yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritisnya yaitu sebagai referensi mengenai gambaran kadar kreatinin serum pada pengrajin kipas lontar serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji. Kemudian manfaat praktisnya ada tiga, yaitu bagi pengrajin adalah sebagai informasi pengrajin mengenai pentingnya pemeriksaan kreatinin serum. Yang kedua bagi pemerintah sebagai kajian dalam kebijakan atau program mengenai pencegahan terjadinya penyakit gagal ginjal. Dan yang ketiga yaitu bagi peneliti sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kadar kreatinin serum. Adapun tinjauan pustakanya terdiri dari tiga pokok bahasan yaitu mengenai ginjal, pengrajin, dan juga kreatinin. Ginjal ini adalah organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring kelebihan cairan dan zat-zat lain dari aliran darah di dalam pembuluh darah. Nah, pengrajin lansia di Desa Bona melakukan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama dalam proses produksi kipas lontar ini. Dan kreatinin ini merupakan produk akhir dari metabolisme fotokreatinin dan kreatinin yang dilepas dari otot. Nah, peningkatan kadar kreatinin yang menandakan adanya disfungsi renal sehingga pada proses filtrasi mengalami penurunan dan juga menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin serum pengrajin kipas lontar yaitu usia, aktivitas duduk dan lama, kemudian kebiasaan minum, jenis kelamin, serta riwayat penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Namun, untuk riwayat penyakit seperti diabetes dan hipertensi ini tidak dilakukan penelitiannya. Adapun kerangka konsep yang dimiliki pada penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin serum pengrajin kipas lontar di kawasan wisata Desa Bona, Kecamatan Labatu, Kabupaten Gianyar yaitu usia, kebiasaan minum, jenis kelamin, dan juga lama aktivitas duduk. Kemudian dari keempat faktor tersebut dilakukan pengujian kadar kreatinin serum. Apakah kadar kreatinin serum yang dimiliki itu termasuk rendah, normal, ataupun tinggi. Kalau memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi, berarti dia menandakan adanya penurunan fungsi ginjal. Nah, untuk riwayat penyakit dan juga penurunan fungsi ginjal ini tidak dilakukan pengujian. Yang hanya dilakukan pengujian yaitu faktor-faktor usia, kebiasaan minum, jenis kelamin, dan juga lama aktivitas duduk. Adapun definisi operasional dari penelitian ini yaitu pengrajin kipas lontar, individu yang membuat suatu kerajinan yang menilai seni dengan teknik pengukurannya yaitu teknik wawancara dan skala data nominal. Yang kedua ada kadar kreatinin serum, itu nilai kreatinin dalam serum pengrajin kipas lontar dalam satuan miligram per desiliter. Pemeriksaan yang dilakukan dengan metode Cave dengan skala datanya yaitu rasio. Dan yang ketiga ada usia, yaitu waktu yang terlewat sejak kelahiran pengrajin kipas lontar dengan teknik pengukuran wawancara dengan skala data rasio. Kemudian yang keempat ada jenis kelamin, perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada pengrajin kipas lontar Desa Bona dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Kemudian skala datanya nominal. Yang kelima ada aktivitas selama duduk.
atau waktu aktivitas duduk pada penelitian kipas lontar dengan teknik pengumpulannya yaitu dengan wawancara dan skala data rasio, dan yang terakhir yaitu kebiasaan minum, yaitu asupan cairan atau air yang dikonsumsi selama 24 jam dengan teknik pengumpulan yaitu dengan wawancara dan skala data nominal. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Artinya penelitian ini merupakan observasi hanya sekali saja serta pengukuran dilakukan pada variabel subjek. Nah, alur penelitiannya yang pertama itu mengidentifikasi terjadinya masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian menentukan metode penelitian, lalu mengumpulkan data. Kemudian untuk proses pengumpulan data ini ada dua, yaitu dengan wawancara yaitu dengan menggunakan kuesioner, dan pengambilan sampelnya itu dengan dilakukan pemeriksaan kreatinin. Nah, dari proses wawancara, kuesioner, pengambilan sampel, dan pemeriksaan kreatinin ini dilakukan pengolahan data, dan data tersebut dianalisis. Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil dan juga dibahas, kemudian diperoleh kesimpulan. Adapun tempat dan waktu penelitian, tempatnya ini di kawasan wisata Desa Bona, dan pemeriksaan ini dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Arisanti Mas Ubud, dan waktunya ini dari bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2022. Dan untuk populasi dan sampel penelitian dan juga teknik samplingnya, yaitu dalam penelitian ini menggunakan populasi yaitu pengrajin kipas lontar dengan jumlah populasi sebanyak 32 orang dan menggunakan teknik sampling jenuh, artinya semua populasi digunakan sebagai sampel. Nah, teknik sampling jenuh ini digunakan karena populasinya memang sudah sedikit, yaitu 32 orang. Nah, 32 orang ini juga sudah menunjukkan hasil yang cukup untuk sebuah penelitian deskriptif. Adapun jenis, teknik, dan instrumen pengumpulan data, itu jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan juga data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh dari identifikasi pasien seperti nama, jenis kelamin, umur, lama aktivitas duduk, banyaknya konsumsi air minum atau kebiasaan minum, dan juga kadar kreatinin serum pada pengrajin kipas lontar. Nah, data sekundernya ini yaitu data jumlah pengrajin kipas lontar dari kantor desa Desa Bona. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner dan pemeriksaan kadar kreatinin serum menggunakan metode JAVE. Nah, digunakannya metode JAVE ini merupakan salah satu yang paling cocok. Mengapa? Karena selain biaya dan juga metode JAVE ini paling banyak digunakan jika dibandingkan dengan metode kinetik dan enzimatik. Mereka memiliki sensor yang bisa lama-kelamaan akan berubah hasilnya jika tidak dilakukan kalibrasi alat. Sedangkan metode JAVE ini merupakan metode yang direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, untuk instrumen pengumpulannya yaitu kamera, HP, dan juga alat tulis serta lembar wawancara untuk wawancara pengrajin kipas lontar. Adapun alat dan bahan pemeriksaannya yaitu alatnya berupa jarum fototener BD, tabung fototener tutup merah merek Lab, Coolbox, spektrofotometer merek A25 Biosystem, tip, sampel cup, micropipet 500 mikroliter merek OneMed, beaker glass merek Pyrex, centrifuge merek Wena Instrument, dan untuk bahannya yaitu sampel serum, reagen kreatinin merek Biosystem, reagen asam pikrat 20 mikromol, standar kreatinin 2 mikromol merek Biosystem, kemudian Aquades, kemudian kapas alkohol 70%, dan juga hipapit atau plaster. Adapun prosedur pemeriksaannya yaitu dengan menggunakan metode JAVE, yaitu pre-analitiknya itu pengambilan data responden, kemudian pengambilan sampel, pengambilan darah, dan juga pengiriman sampel. Nah, untuk analitiknya yaitu pengolahan spesimen dan juga pemeriksaan sampel dengan metode JAVE. Nah, untuk pemeriksaan sampel metode JAVE ini yang pertama itu disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua diambil sampel darah vena pada pengrajin yang sudah sesuai dengan kriteria, yang sudah sesuai dilakukan dengan prosedur penelitiannya. Kemudian yang ketiga, sampel yang diperoleh dikirim dengan Coolbox dengan suhu 2-4 derajat Celcius. Kemudian untuk setelah itu dilakukan pendaftaran sampel, kemudian diberikan barcode. Nah, sampel kemudian dilakukan setelah sampel tersebut di barcode, kemudian sampel disentrifugasi selama 15 menit. Nah, setelah itu serum yang terbentuk dari proses sentrifugasi ini kemudian dipipet sebanyak 500 mikroliter. Nah, pada sampel cup, kemudian sampel cup tersebut diberikan barcode juga ditempel. Kemudian yang terakhir itu sampel cup berisi sampel dimasukkan kepada alat A25 Biosystem. Kemudian alat tersebut akan melakukan pemeriksaan secara otomatis sesuai dengan parameter yang diklik, yaitu parameter kreatinin dengan metode JAVE. Kemudian hasil yang keluar ini akan divalidasi oleh tenaga ATLM di RS Arisanti, kemudian di print. Untuk prosedur pasca analitiknya yaitu hasil yang dicetak itu kemudian dibandingkan dengan nilai rujukan. Nilai kreatinin normal pada metode JAVE reaction ini adalah yang laki-laki 0,71 sampai 1,1 mikrogram per desiliter. Kemudian untuk wanitanya 0,6 sampai 0,9 mikrogram per desiliter menurut Rizal dan kawan-kawan penelitian tahun 2021.
Untuk pengolahan dan analisis datanya, yaitu teknik pengolahan datanya, data tersebut dikumpulkan, dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel atau ditabulasi serta diberikan narasi. Dan untuk analisis datanya, analisis data yang akan digunakan adalah analisis data secara deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan karakteristik setiap variabel yang digunakan sebagai penelitian. Dan untuk etika penelitiannya, pertama diajukan kode etik penelitian, dan kode etik penelitian itu akan diperoleh, kemudian lakukan penelitiannya. Untuk hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu yang pertama itu mengenai gambaran lokasi penelitian. Nah, kawasan wisata Desa Bono ini terkenal akan salah satu seni yang dibuat dengan bahan dasar daun lontar, dan sebagian dari masyarakat kawasan wisata Desa Bono ini bekerja sebagai pengrajin. Nah, salah satu kelompok usaha kerajinan lontar Desa Bono adalah kelompok usaha dengan perempatan, yang dimana produksi terbanyak ini adalah kerajinan kipas lontar, dengan kondisi para pengrajinnya yang mengeluh akibat nyeri pinggang di dekat daerah ginjal. Ini menurut Abadi 2020, mahasiswa dari Universitas Mahasiswati. Kemudian hasil berikutnya itu mengenai karakteristik subjek penelitian. Nah, karakteristik yang pertama ini berdasarkan kelompok usia yang diperoleh, yaitu usia remaja dari 12 tahun sampai 25 tahun diperoleh sebanyak 8 atau 25%, kemudian dewasa sebanyak 3 orang atau 9,4%, kemudian lansia 46 sampai 74 tahun sebanyak 21 orang atau sebanyak 65,6%. Hasil berikutnya berdasarkan jenis kelamin. Ternyata ditemukan perempuan sebanyak 29 orang atau 90,6%. Kemudian laki-lakinya sebanyak 3 orang atau 9,4%. Jadi dari jumlah perempuan dan laki-laki ini sudah tidak bisa dibandingkan kalau hasil yang diperoleh tinggi dan rendah jika dibandingkan dengan jenis kelaminnya. Kemudian berdasarkan kelompok lama aktivitas duduk. Nah, ternyata 100% atau sebanyak 32 orang ini memiliki kebiasaan lama aktivitas duduk itu melakukan aktivitas duduk melebihi 8 jam dalam sehari, yaitu waktu duduk yang berat. Kemudian berdasarkan kebiasaan minumnya, kebiasaan minum rendah atau kurang dari 2 liter ini sebanyak 14 orang, yaitu 43,7%. Kemudian yang normal kurang lebih 2 liter atau 8 gelas per hari sebanyak 15 orang atau 46,9%, dan juga dengan kebiasaan minum yang tinggi lebih dari 2 liter sebanyak 3 orang atau 9,4%. Kemudian hasil penelitian pemeriksaan kreatinin serum pada pengrajin kipas lontar di kawasan wisata Desa Bono ini, menurut distribusi kadar kreatininnya itu diperoleh hasil yang rendah itu 0%, artinya tidak ada yang memiliki hasil kadar kreatinin yang rendah. Nah, untuk kadar kreatinin yang normal itu sebanyak 20 orang atau 62,5%. Untuk hasil kadar kreatinin yang tinggi sebanyak 12 orang atau 37,5%. Artinya hasil yang normal lebih banyak diperoleh dibandingkan dengan hasil kadar kreatinin yang tinggi. Selanjutnya, distribusi kadar kreatinin serum pada pengrajin kipas lontar berdasarkan kelompok usia. Dari penelitian ditemukan remaja 100% atau sebanyak 8 orang remaja semuanya memiliki kadar kreatinin serum yang normal. Nah, untuk yang dewasa dari 3 orang ternyata 100% juga memiliki kadar kreatinin serum yang normal. Dan untuk lansia ditemukan 9 orang atau 40%-nya memiliki kadar kreatinin serum normal, dan 12 orang dari 21 atau 100%-nya sebanyak 60% memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Berdasarkan jenis kelaminnya, jenis kelamin perempuan yang diperoleh yaitu sebanyak 21 orang, ternyata 18 atau 60%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang normal, dan 11 orang atau 40%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Kemudian yang laki-laki dari 3 orang, sebanyak 2 orang memiliki kadar kreatinin serum yang normal atau sebanyak 64%-nya. Kemudian 1 orang atau 36%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Berdasarkan lama aktivitas duduknya, distribusi kadar kreatinin serum pada pengrajin kipas lontar ini ternyata memang sudah semuanya ditemukan berdasarkan wawancara, memang semuanya memiliki kebiasaan duduk yang berat, yaitu lebih dari 8 jam dalam sehari. Ditemukan dari 32 sampel ini, 20 orangnya memiliki kadar kreatinin serum yang normal, dan 12 orang atau 37%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Berdasarkan kelompok kebiasaan minumnya, ditemukan yang rendah atau kurang dari 2 liter itu sebanyak 14 orang. Dari 14 orang itu 6 orangnya atau 43%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang normal, dan 8 orang atau 57%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Nah, untuk kadar kreatinin serum yang untuk asupan konsumsi air yang normal atau 2 liter sehari, dari 15 orang ditemukan 11 atau 72,6% yang memiliki kadar kreatinin serum yang normal, serta 4 orang atau 27,4%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Dan untuk kebiasaan minum lebih dari 2 liter, dari 3 orang yang minum atau kebiasaan minumnya lebih dari 2 liter, semuanya atau 100% memiliki kadar kreatinin serum yang normal.
Untuk pembahasannya, kadar kreatinin serum pada pengajian kipas lontar di kawasan wisata Desa Bondo ini berdasarkan hasil pemeriksaan kadar kreatinin serum terhadap 32 responden ini, sebanyak 12 atau 37,5% responden memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Terjadinya peningkatan kadar kreatinin ini menandakan adanya disfungsi renal ginjal. Nah, sehingga proses filtrasi mengalami penurunan dan menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Nah, usia yang semakin bertambah, jumlah asupan cairan yang kurang, aktivitas duduk yang berat, serta jenis kelamin berdampak pada kadar kreatinin serum yang tinggi. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada perolehan hasil pemeriksaan kadar kreatinin serum yang normal sebanyak 20 responden atau 62,5%. Nah, diperoleh hasil yang normal pada responden ditunjukkan dengan adanya status kebiasaan minum dan asupan cairan dari responden dalam kondisi yang cukup, yaitu kurang lebih 2 liter per hari. Nah, usia yang tidak terlalu tua serta jenis kelamin perempuan meskipun memiliki aktivitas tubuh yang berat. Mengapa jenis kelamin perempuan? Karena jenis kelamin perempuan itu memiliki massa otot yang lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis kelamin yang laki-laki. Kadar kreatinin serum pada pengajian kipas lontar ini berdasarkan usia. Nah, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan sebanyak 60% usia lansia memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Nah, artinya kondisi usia lanjut ini berdampak pada peningkatan kadar kreatinin pada responden. Nah, ketika usia bertambah, maka organ vital yang ada di dalam tubuh ini, termasuk salah satunya adalah ginjal, akan mengalami proses regenerasi sel, sehingga proses regenerasi sel ini menyebabkan terjadinya kehilangan beberapa nefron penyusun organ ginjal, sehingga organ ginjal lama-kelamaan akan berkurang fungsinya. Untuk kadar pembahasan kadar kreatinin serum pada pengajian kipas lontar ini berdasarkan jenis kelamin. Nah, dari 21 responden, yang sebanyak 18 responden perempuan ini atau 60%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang normal, dan sebanyak 11 responden atau 40%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Nah, kadar kreatinin ini mengalami peningkatan merupakan dampak dari aktivitas duduk yang lebih dari 8 jam, asupan cairan kurang dari 2 liter, usia serta jenis kelamin pengrajin kipas lontar. Nah, kadar kreatinin yang normal pada responden perempuan ini akibatkan dari jumlah asupan cairan yang cukup, usia serta massa otot yang lebih kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga diperoleh dari 3 responden, sebanyak 2 responden atau 64%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang normal, dan 1 responden atau 36%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Nah, kadar serum yang normal diperoleh dari asupan cairan disfungsi dalam jumlah yang cukup. Nah, kadar serum yang tinggi merupakan dampak dari aktivitas duduk yang berat serta jumlah massa otot yang besar. Laki-laki memiliki massa otot yang lebih besar daripada perempuan. Berdasarkan lama aktivitas duduk ini, dalam penelitian ini sebanyak 20 responden atau 62,5% memiliki kadar kreatinin serum yang normal, sebanyak 12 responden atau 37,5%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi. Nah, kadar kreatinin serum yang normal pada responden menandakan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki kadar kreatinin yang normal, walaupun melakukan aktivitas duduk yang berat atau melebihi 8 jam per hari. Hal ini menggambarkan bahwa kadar kreatinin serum yang normal karena aktivitas duduk yang berat, namun mereka mengimbangi atau diimbangi dengan kebiasaan minum dan asupan cairan yang cukup, serta usia responden dan jenis kelamin perempuan yang memiliki massa otot yang lebih kecil. Nah, kadar kreatinin serum yang tinggi akibat aktivitas duduk yang lebih dari 8 jam per hari ini atau menyebabkan massa otot bekerja lebih besar, sehingga otot itu menghasilkan lebih banyak sampah gitu, sehingga sampah ini atau sisa metabolisme ini terfiltrasi ke ginjal, dan nantinya penumpukan banyak sampah ini menyebabkan fungsi ginjal itu menurun. Pembahasan berikutnya yaitu berdasarkan kebiasaan minumnya, sebanyak 6 responden atau 43% memiliki kadar kreatinin serum yang normal, dan sebanyak 8 responden atau 57% memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi dengan kebiasaan kurang dari 2 liter. Sebanyak 11 responden 72,6% memiliki kadar kreatinin serum yang normal, dan sebanyak 4 responden atau 27,4%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi dengan asupan air kurang lebih 2 liter. Nah, sebanyak 3 atau semua responden atau 100%-nya memiliki kadar kreatinin serum yang normal dengan status kebiasaan hidup kurang dari 2 liter. Hal tersebut menggambarkan bahwa konsumsi air yang cukup atau sedikit lebih dari cukup memberikan dampak pada kondisi kadar kreatinin serum. Hal tersebut terjadi karena ginjal akan memproses 200 mili darah dalam sehari dan memfiltrasi limbah serta melakukan proses pengangkutan urin ke dalam saluran kemih, sehingga tidak terjadi kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, kekurangan cairan di dalam tubuh ini menyebabkan hidrasi. Hidrasi ini menyebabkan penurunan volume ekstraseluler di dalam sel tubuh yang mengakibatkan proses deoksigenisasi dalam penurunan yang mengalami penurunan. Nah, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas metabolisme dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko terjadinya penurunan fungsi pada ginjal. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian gambar kadar kreatinin serum pada pengajian kipas lontar ini, yang pertama yaitu karakteristik responden berusia 46-74 tahun memiliki jumlah responden tertinggi atau 65,6%, dengan jenis kelamin tertinggi 90,6% merupakan perempuan dengan aktivitas lama duduk lebih dari 8 jam per hari yang dimiliki semua responden atau 100%, dan volume kebiasaan minum air putih kurang lebih 2 liter per hari memiliki responden tertinggi atau 46,9%. Nah, yang kedua, terdapat 37,5% pengrajin kipas lontar yang memiliki kadar kreatinin serum tinggi dan 62,5% pengrajin kipas lontar yang memiliki kadar kreatinin serum yang normal. Yang ketiga, simpulannya yaitu responden dengan kadar kreatinin serum tinggi sebagian besar berusia 46-74 tahun yang berjenis kelamin perempuan dengan aktivitas duduk lebih dari 8 jam dalam sehari dan melakukan kebiasaan minum air putih kurang dari 2 liter atau 18 per hari.
ataupun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian, yaitu yang pertama bagi pengrajin agar dapat menjaga kesehatan organ ginjalnya seperti mengonsumsi air minum yang cukup sebanyak kurang lebih 2 liter atau setara dengan 8 gelas dalam sehari, dan mengurangi aktivitas duduk yang berat atau lebih dari 8 jam per hari. Yang kedua bagi peneliti, diharapkan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan usia, jenis kelamin, aktivitas lengan lutut, dan kebiasaan minum yang dapat menghindari kadar kreatinin yang meningkat. Nah, yang ketiga, bagi petugas puskesmas di kawasan wisata di sebuah Kecamatan Pulau Kabupaten Gianyar, diharapkan dapat memberikan edukasi atau informasi serta penjelasan mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ ginjal, khususnya pada pengrajin untuk meminimalisir risiko penyakit gagal ginjal agar tidak terjadi.